Sirosis hati adalah penyakit kronis yang terjadi ketika sel-sel hati rusak secara terus-menerus dan digantikan oleh jaringan parut. Akibatnya, hati yang seharusnya bekerja menetralisir racun, menghasilkan energi, dan menjaga sistem imun menjadi lemah dan tidak lagi berfungsi dengan baik. Penyakit ini berbahaya karena bisa berkembang menjadi gagal hati, bahkan kanker hati. Data dunia menunjukkan sirosis menjadi salah satu penyebab kematian terbesar akibat penyakit hati, yaitu menurut data Global Burden of Disease Study 2017, sirosis hati menyebabkan lebih dari 1,32 juta kematian di seluruh dunia pada tahun 2017, yang setara 2,4% dari total kematian global. Sayangnya, pengobatan yang tersedia saat ini masih terbatas, mahal, dan belum mampu benar-benar memperbaiki kerusakan hati. Baru-baru ini, pendekatan berbasis herbal dianggap menjanjikan untuk terapi sirosis hati karena efek sampingnya yang lebih rendah dibandingkan obat konvensional. Dua tanaman dengan potensi hepatoprotektif adalah Phyllanthus urinaria yang memiliki aktivitas anti-inflamasi dan antioksidan, serta aloe vera yang mengandung senyawa aktif penekan inflamasi, antioksidan, dan mampu memperbaiki jaringan hati yang rusak. Namun, belum ada kajian sinergitas Phyllanthus urinaria dan aloe vera dalam model hewan uji. Berangkat dari permasalahan inilah dengan bangga, saya, Ziven Kuflun Prana Prasetya, dari tim nomor urut 181 MSTL SMA IT Miskat Al-Anwar, melakukan sebuah penelitian yang berjudul Sinergitas Ekstrak Phyllanthus urinaria dan aloe vera terhadap sirosis hati pada mencit BALBC induksi CCL4, analisis histopatologi dan sitopatologi. Penelitian ini bertujuan untuk Penelitian ini menggunakan metode eksperimental in vivo dengan desain post-test only control group, menggunakan mencit strain BALBC sebagai objek penelitian. Data diperoleh dari uji fitokimia, histopatologi, dan sitopatologi. Penelitian ini dilaksanakan di Aqobah International School dan Laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya pada Juli sampai September 2025. Adapun variabel penelitian ini yakni alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama yaitu uji fitokimia. Uji fitokimia berfungsi untuk menganalisis kandungan senyawa antiinflamasi dan antifibrotik. Pada uji fitokimia terdapat 3 uji, yaitu uji flavonoid, uji fenolik, dan uji saponin. Uji flavonoid dilakukan dengan memasukkan 1 ml sampel ekstrak Phyllanthus urinaria dan aloe vera dan kombinasi ditambahkan dengan 0,1 gram serbuk magnesium dan 2 tetes larutan HCl. Munculnya warna merah menunjukkan adanya senyawa flavonoid dalam sampel. Yang kedua yaitu uji fenolik. Uji fenolik dilakukan dengan memasukkan 1 ml sampel ekstrak Phyllanthus urinaria, aloe vera dan ditambahkan dengan 10 tetes larutan FeCl3 1%. Terbentuknya perubahan warna menjadi hijau, ungu, biru, merah, atau hitam pekat menunjukkan adanya senyawa fenolik dalam sampel tersebut. Yang ketiga yaitu uji saponin. Uji saponin dilakukan dengan memasukkan 1 ml sampel ekstrak Phyllanthus urinaria, aloe vera dan kombinasi dan dikasih aquades. Selanjutnya masing-masing sampel dikocok dan didiamkan selama beberapa saat. Munculnya busa yang stabil menunjukkan adanya kandungan senyawa saponin dalam sampel. Prosedur perlakuan. Mencit ditimbang sebelum dilakukan adaptasi selama 7 hari.
kemudian ditimbang kembali sebelum diberi perlakuan. Mencit dibagi menjadi 6 kelompok secara acak, yakni kontrol negatif, kontrol positif, kontrol kelompok ekstrak meniran, kontrol kelompok ekstrak lidah buaya, kontrol kelompok kombinasi ekstrak dosis 200 mg, dan kontrol kelompok kombinasi ekstrak dosis 300 mg. Induksi CCL4 dilakukan secara intraperitoneal dengan injeksi tunggal dosis 0,1 ml selama 14 hari. Pemberian ekstrak dilakukan setelah hari terakhir induksi selama 28 hari pada kelompok ekstrak Phyllanthus urinaria, aloe vera, dan kombinasi dengan dosis 20 ml. Setelah pemberian ekstrak, mencit dipuasakan selama 24 jam dan dilakukan pembedahan hati untuk pengujian histopatologi dan sitopatologi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik uji histopatologi maupun sitopatologi kemudian dianalisis secara statistik dengan uji parametrik Shapiro-Wilk, uji Leven, dan uji ANOVA One Way menggunakan software SPSS. Hasil uji fitokimia menunjukkan ekstrak kombinasi mengandung lebih tinggi flavonoid dan fenolik daripada hasil ekstrak tunggal meniran dan lidah buaya. Hal ini ditandai dengan perubahan warna yang lebih pekat pada kelompok kombinasi dibanding kelompok meniran dan lidah buaya. Sementara itu, pada uji saponin ekstrak lidah buaya, intensitas busa yang terbentuk sangat kuat, mengindikasikan kandungan saponin relatif tinggi. Sebaliknya, pada ekstrak meniran hanya terlihat busa yang ringan. Kombinasi keduanya memperlihatkan intensitas sedang yang menunjukkan adanya saponin namun tidak setinggi pada lidah buaya tunggal. Dengan penelitian ini, saya berharap kombinasi ekstrak meniran dan lidah buaya dapat menjadi pendekatan alternatif yang lebih efektif dan minim efek samping dalam terapi sirosis hati.